Sebuah pesawat yang hendak landing di Bandara Oksibil, Papua Pegunungan ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata. Penembakan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 35 Bintang Timur, Kabupaten Pegunungan Bintang, pimpinan Ananias Atimin Bintang, hingga membuat pesawat kargo tersebut batal mendarat. Selain menembak pesawat, KKB juga membakar sebuah sekolah di Oksibil. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. 11.00 masyarakat melaporkan ke Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Muhammad Mustofi Bastomi beserta personil dan aparat dari TNI dan Brimob menindaklanjuti segera menuju ke tempat kejadian perkara. Namun pelaku tidak ada lagi di tempat, tidak ada korban terhadap peristiwa tersebut karena sekolah masih libur. Sementara pada Sabtu lalu, kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata terjadi di Kabiding, lokasi 3 distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam insiden ini, 3 personel Polri dilaporkan terluka. Mereka adalah Bribtu F. Rom Sumbre yang terkena tembakan di lengan kanan, Ibda Jainuddin terkena tembakan di telinga kanan, dan Brigpol Freying J terkena serpihan peluru di tangan kanan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Oksibil untuk mendapatkan perawatan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi mengenai KKB menembak pesawat kargo di Bandara Oksibil menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Sidang lanjutan pembunuhan Yosua menghadirkan 2 terdakwa, yakni Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Kedua terdakwa dicecar mengenai skenario dan uang yang dijanjikan oleh Verdi Sambo setelah Yosua dibunuh. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Kepulan asap dan api membumbung tinggi dari bagian depan sebuah mobil di Jalan Sutomo Medan, Sumatera Utara. Mobil yang tengah melintas ini tiba-tiba mengeluarkan asap akibat diduga korsleting pada bagian sistem kelistrikan mobil. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan menerjunkan 1 unit mobil damkar ke lokasi. Tidak sampai 15 menit, api pun berhasil padam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun pengendara mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Kira-kira hitungan dalam 5 menit ke depannya itu kita sudah bergerak 1 unit dari Mako sini. Dugaannya itu sementara memang dari korsleting listriknya, sistem kelistrikan di mobil itu sendiri. Sementara itu, bangunan apotik serta gudang 2 lantai di kota Gianyar, Bali terbakar Senin siang. Sebagian obat-obatan hangus terbakar hingga menimbulkan bau menyengat di sekitar lokasi. 4 unit truk tangki pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Pelaku pembakaran mantan istri dan seorang pria yang terjadi di Penjaringan, Jakarta Utara terancam hukuman mati. Pelaku tega membakar korbannya lantaran cemburu. Inilah Muhammad Ridwan, tersangka pembakaran mantan istrinya Dewi dan seorang pria bernama Sobari di Jembatan Jelambar Aladin, Pejagalan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku hanya bisa tertunduk diam saat digiring oleh petugas dan dikenakan pasal berlapis, yaitu pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal mati dan seumur hidup. Motif pelaku tega membakar korban lantaran cemburu dan kesal kepada mantan istrinya yang menjalin asmara dengan korban Sobari. MR ini dan korban SB ini sudah berselisih paham sejak sebelum tersangka MR ini nikah dengan korban DW. Jadi memang sudah bersaing untuk mendapatkan si korban DW. Nah itu
Jadi terus-menerus ketika sudah akan proses cerai, korban SB dan DW ini sudah dikasih ya. Yang tersangka dan korban DW sudah dikasih. Tersangka MR dan korbannya sudah dikasih. Akhirnya memang cemburu, motifnya memang cemburu. Sebelumnya Dewi dan Sobari yang sedang duduk di jembatan Jelambar Aladin Pejagalan Jakarta Utara tiba-tiba disiram bensin dan disulut api oleh pelaku yang ternyata adalah mantan suami Dewi. Akibat peristiwa ini, Sobari meninggal dunia setelah lompat ke kali karena luka bakar serius di atas 50% dan tenggelam. Sementara Dewi harus dirawat di RSCM Jakarta Pusat akibat luka bakar. Seorang keponakan membunuh asisten rumah tangga dari keluarganya di kawasan Cipayung, Jakarta. Korban ditusuk karena dianggap menjadi penghalang untuk pelaku mencuri uang dari keluarganya. Pria 26 tahun berinisial M ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan ART keluarganya di kawasan Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Dari kasus ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai 2,9 juta rupiah, 2 telepon genggam, 3 celengan, dan baju korban yang bersimbah darah. Diketahui tersangka membunuh korban, wanita 43 tahun, berinisial XL dengan menusuk bagian perut. Kemudian modus operandi yang digunakan dalam kejahatan ini adalah tersangka ini sebenarnya merupakan keponakan daripada majikan korban. Kemudian tersangka ini datang ke rumah korban dengan berpura-pura meminjam termos. Kemudian pada saat korban lengah, korban ditusuk dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkan oleh tersangka. Kemudian dengan maksud setelah menusuk pisau ini untuk memudahkan tersangka melakukan pencurian barang-barang dan uang milik daripada majikan korban. Selain ingin mencuri uang keluarganya, motif pembunuhan juga dilatar belakangi karena tersangka ingin mencari pekerjaan dan membutuhkan biaya untuk hidup di Bali. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP dan pasal 338 KUHP dengan pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, perseteruan antara Tiko dan keluarga sang ayah berakhir damai. Kondisi Eni, ibunda Tiko pun berangsur membaik dan sudah boleh dijenguk. Mungkin memang jalannya kok. Ini jalannya untuk kesembuhan nyokap lu. 11 hari dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, kondisi Eni ibunda Tiko semakin membaik. Ia juga sudah bisa berinteraksi dengan sekitarnya. Tiko pun kini sudah bisa menjenguk ibunya, meski tetap harus dipantau sebelum nantinya akan diperbolehkan untuk menjalani rawat jalan. Cukup kooperatif gitu, akan kita tidak temukan kelainan fisik yang secara khusus perlu ditangani, kita mulai masuk ke pengobatan kejiwaannya. Sementara itu, perseteruan antara Tiko dengan keluarga sang ayah berakhir damai. Tiko yang sempat dilaporkan ke polisi tersebut meminta maaf dan mengaku selama ini hanya menceritakan pengalaman hidupnya. Mungkin memang jalannya kok. Ini jalannya untuk kesembuhan nyokap lu. Sebelumnya, kisah Tiko yang merawat ibunya dan tinggal di sebuah rumah di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur sejak tahun 2010 silam viral di media sosial. Tiko dan ibunya yang diduga depresi harus tinggal di rumah tanpa listrik dan air. Tiko bahkan harus berhenti sekolah karena kendala biaya. Pemirsa, penangkapan pelaku penganiayaan di Palembang, Sumatera Selatan diwarnai perlawanan yang mengakibatkan satu polisi terluka. Pelaku akhirnya menyerah setelah kabur dan terjebak di gorong-gorong.
warga Jalan KKO Badarudin Ilir Timur 2 Palembang, Sumatera Selatan ramai menyaksikan penangkapan seorang pelaku penganiayaan bernama Robert. Polisi harus berjibaku lantaran pelaku melawan menggunakan senjata tajam. Pelaku yang berusaha kabur dan masuk ke gorong-gorong sungai akhirnya menyerah setelah kakinya ditembak polisi dan dibujuk oleh keluarganya. Dalam penangkapan dramatis ini, Kanit Reskrim Polsek Ilir 2, Ibda Arman, terluka terkena sabetan senjata tajam. Mengancam kedua kali ya, semua penangkapan melakukan pelumpuhan kepada tersangka. Pelaku Robert merupakan residivis kasus narkoba. Ia ditangkap lantaran meresahkan warga tempat tinggalnya dengan menganiaya seorang warga tanpa alasan yang jelas. Polisi menyita 1 senjata tajam milik pelaku sebagai barang bukti. Meresahkan masyarakat, menakut-nakutkan masyarakat karena yang bersangkutan membawa 2 bilah tajam, 1 parang dan 1 pisau di tangan kanan dan tangan kirinya. Pelaku dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk pengobatan luka tembak sebelum diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku penganiayaan anak yang sempat viral beberapa waktu lalu hari ini telah resmi menjadi tersangka. Penetapan tersangka setelah polisi melakukan gelar perkara pada Jumat lalu. Raden Indrajana Sofiandi, pelaku penganiayaan anak yang videonya sempat viral di media sosial, hari ini resmi menyandang status sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini setelah Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan melakukan gelar perkara pada hari Jumat lalu. Jadi kasus yang viral KDRT terhadap anak, kemarin hari Kamis sudah diperiksa, dipanggil sebagai saksi terlapor, kemudian setelah gelar perkara, hari Jumat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian untuk besok hari Selasa dipanggil atau dimintain keterangan kembali sudah menjadi tersangka. Tersangka dalam kasus ini dijerat pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 3,5 tahun penjara. Jangan kasar! Wah, jangan kasar! Pertengahan Desember lalu, jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video viral penganiayaan yang menimpa seorang anak laki-laki yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Diketahui peristiwa penganiayaan terjadi di apartemen pelaku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Video terkait penganiayaan tersebut juga sempat diposting oleh Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni, di mana dalam video tersebut sang ibu dan anak berharap polisi segera mengambil tindakan untuk menghukum pelaku. Pemirsa, pasca temuan puluhan anak keracunan di jajanan Ciki Ngebul di beberapa daerah, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melarang sementara masyarakat untuk mengonsumsi jajanan tersebut. Pasalnya, dari temuan Dinkes Jawa Barat, anak-anak tersebut mengalami kebocoran lambung. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menemukan ada 28 kasus anak keracunan kandungan nitrogen di 2 kota kabupaten di Jawa Barat. Dari seluruh kasus keracunan tersebut, ada yang mengalami gejala berat hingga dilarikan ke rumah sakit. Atas kasus tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan laboratorium serta menemukan kandungan nitrogen berlebih di jajanan Ciki Ngebul. Hal tersebut sangat membahayakan bagi anggota tubuh jika dikonsumsi berlebih. Nah, setelah kami lakukan pemeriksaan laboratorium, memang betul dikonsumsi di pangan tersebut memang ditemukan nitrogen ya. Ternyata dengan konsumsi dalam kadar tertentu mungkin memang membahayakan begitu. Dan terbukti tadi di anak yang di Kota Bekasi ternyata sampai ada perforasi gaster namanya, jadi lambungnya ada luka terbuka begitu dan akhirnya terjadi peradangan di sekitar ususnya. Jadi ternyata nitrogen ini memang membahayakan begitu. Meski demikian, kasus temuan keracunan jajanan Ciki Ngebul ini tidak menimbulkan korban jiwa.
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat juga menghimbau masyarakat agar tidak mengkonsumsi sementara jajanan Ciki Ngebul. Anak siswa SD di Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya mengalami keracunan akibat jajanan Ciki Ngebul. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 4 anak mengalami keracunan akibat konsumsi Ciki Ngebul. 1 diantaranya bahkan harus dirawat intensif di rumah sakit usai didiagnosa mengalami kebocoran lambung. Sebanyak 7 orang siswa SDN Ciawang, Kecamatan Lewisari, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diduga mengalami keracunan. Bahkan 1 diantaranya terpaksa dirujuk ke IGD RSUD SMC Singaparna. Para korban diduga mengalami keracunan setelah mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul yang berjualan di depan sekolahnya. Menurut kesaksian salah seorang siswa yang keracunan, sesaat setelah membeli Ciki Ngebul, tubuh langsung merasa sesak nafas dan muntah. Beli Cikbul, tapi udah sarapan, pas tos beres nggak mam Cikbul. Kan tos lami dipainten ilmu langsung begah perut nanti. Terus mual, dan muntah, pas muntah pertama teh ada ya darah tuh sedik nanti banyak tidinya makan langsung ku guru di cana ke puskesmas di puskesmas yang terasa yang luga gitu. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, 4 anak menjadi korban akibat mengkonsumsi Ciki Ngebul. Salah satu korban berusia 4 tahun, warga Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, terpaksa harus mendapatkan perawatan medis secara intensif di salah satu rumah sakit di DKI Jakarta. Korban bahkan menjalani operasi dan perawatan selama 6 hari usai didiagnosis mengalami kebocoran lambung sepanjang 2 cm. Awal mulanya malam itu anak kami jajan Ciki yang keluar asapnya, yang biasa orang sebut Ciki Ngebul, Pak. Nah, malam itu anak kami makan sama yang lain, ngambil yang lain sih nggak apa-apa. Pas anak kami mungkin kondisional yang lain, jadi pas makan itu jerit, Pak. Jerit, sekali kaget. Saya kira ada kejadian apa itu kan. Pas saya pegang putih semua keras semua. Dan malam itu juga kita langsung bawa ke rumah sakit. Setelah di ronsen hasilnya bahwa kata dokter lambung anak kami ini bocor. Usai menjalani perawatan selama 6 hari di rumah sakit, akhirnya pada 26 Desember 2022 sang anak membaik. Dirinya pun diminta pihak rumah sakit untuk kembali melakukan kontrol guna pemeriksaan kondisi jahitan di perut sang anak. Pemirsa, besok Megawati Soekarno Putri disebutkan akan mengumumkan capres saat hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan. Informasinya satu lagi untuk Anda.